Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Zainal Arifin MSI dan Ibu Elvira Destiansari selaku dosen pengampu pada mata kuliah evolusi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kita mengenai spesiasi. Sebelum melaksanakan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Soktarianita selaku moderator. Saya Ilma Syahini Sabitri sebagai materi. Saya Atika Ilma Kurateni sebagai pemateri. Saya Nisa Aprilia sebagai pemateri. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai spesiasi. Mungkin dari yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari spesiasi itu sendiri. Nah, spesiasi ini merupakan proses pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Nah, spesiasi ini sangat terkait dengan evolusi. Keduanya merupakan proses perubahan yang berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, secara gradual, perlahan, tetapi pasti terjadi. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Atika. Kepada Atika kami persilahkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu syarat terjadinya spesiasi. Nah, di sini ada 3, yaitu adanya perubahan lingkungan, adanya relung yang kosong, dan adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Yang pertama yaitu adanya perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini akan menyebabkan perubahan evolusi. Contohnya bencana alam seperti glasiasi, vulkanisme, atau akibat pergeseran benua dan proses-proses lainnya. Bencana alam ini dapat menyebabkan perubahan global yang menyebabkan timbulnya kepunahan massal di muka bumi. Kepunahan massal ini menimbulkan relung-relung kosong dalam waktu yang lama. Relung-relung tersebut akan terisi kembali. Apabila tidak ada relung yang kosong, tidak ada tempat bagi suatu spesies untuk mengalami proses spesiasi. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya relung yang kosong. Relung ini merupakan tempat hidup dan interaksi suatu organisme. Suatu spesies selalu menempati relung tertentu. Suatu relung umumnya hanya dapat ditempati oleh satu jenis spesies saja. Kepunahan massal akan menimbulkan relung-relung kosong yang akan menyebabkan relung-relung baru terisi kembali dalam jangka waktu yang panjang. Apabila relung tersebut kosong atau tidak ada organisme yang menempatinya, maka akan ada banyak organisme yang berusaha untuk menempati relung tersebut. Syarat yang ketiga yaitu adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Selalu akan ada jumlah organisme yang mencoba mengisi relung yang kosong. Keberhasilan suatu organisme mengisi relung ditentukan oleh seberapa besar kecocokan organisme tersebut dibandingkan dengan persyaratan relung yang kosong. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengaruh utama spesiasi. Yang pertama yaitu isolasi geografi. Mayoritas para ahli biologi berpandangan bahwa faktor awal dalam proses spesiasi adalah pemisahan geografi. Karena selama populasi dari spesies yang sama masih dalam hubungan langsung maupun tidak langsung, gene flow masih dapat terjadi. Meskipun berbagai populasi di dalam spesies dapat menyimpang di dalam beberapa sifat sehingga menyebabkan variasi intraspesies. Hal serupa juga dikemukakan oleh Campbell 2003 bahwa proses-proses geologis dapat memisahkan suatu populasi menjadi 2 atau lebih terisolasi. Seperti suatu daerah pegunungan bisa muncul dan secara perlahan-lahan memisahkan populasi organisme yang hanya dapat menempati dataran rendah. Atau suatu glasier yang bergeser secara perlahan-lahan bisa membagi suatu populasi, atau suatu danau besar bisa surut sampai terbentuk beberapa danau yang lebih kecil dengan populasi yang sekarang menjadi terisolasi. Jika populasi yang semula kontinu dipisahkan oleh
geografis sehingga terbentuk hambatan bagi penyebaran spesies, maka populasi yang demikian tidak akan lagi bertukar susunan gennya dan evolusinya berlangsung secara sendiri-sendiri. Dengan seiring berjalannya waktu, kedua populasi tersebut akan makin berbeda sebab masing-masing menjalani evolusi dengan caranya masing-masing. Isolasi geografi ini dari sistem populasi diprediksi akan mengalami penyimpangan karena kedua sistem populasi yang terpisah itu mempunyai frekuensi gen awal yang berbeda. Terjadi mutasi, pengaruh tekanan seleksi dari lingkungan yang berbeda, serta adanya pergeseran susunan genetis. Hal tersebut memunculkan peluang untuk terbentuknya populasi kecil dengan membentuk koloni baru. Dengan seiring perubahan waktu yang terjadi pada isolasi geografis, menyebabkan terjadinya isolasi reproduktif sehingga menghasilkan dua spesies yang berbeda. Pengaruh yang kedua yaitu isolasi reproduksi. Pada awalnya, isolasi reproduksi itu muncul sebagai akibat adanya faktor geografis yang sebenarnya populasi tersebut masih memiliki potensi untuk melakukan interbreeding dan masih dapat dikatakan sebagai satu spesies. Kemudian, populasi tersebut menjadi begitu berbeda secara genetis sehingga gene flow yang efektif tidak akan berlangsung jika keduanya bercampur kembali. Jika titik pemisahan tersebut dapat tercapai, maka kedua populasi tersebut telah menjadi dua spesies yang terpisah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, di mana isolasi reproduksi itu ada dua. Yang pertama, isolasi sebelum perkawinan dan isolasi setelah perkawinan. Yang pertama, isolasi sebelum perkawinan ini ia menghalangi perkawinan antara spesies atau merintangi pembuahan telur jika anggota-anggota spesies yang berbeda berusaha untuk saling mengawini. Isolasi ini juga terdiri dari 5 isolasi. Yang pertama, isolasi ekologi. Setiap populasi tidak mampu hidup pada tempat di mana populasi lain berada, mereka dapat mengalami perubahan pada perbedaan-perbedaan genetik yang dapat tetap memisahkan mereka. Setiap spesies beradaptasi dengan iklim setempat di dalam batas-batas daerah sendiri, dan iklim dari keduanya sangat berbeda, sehingga setiap spesies tidak mungkin hidup di tempat spesies yang lain. Contohnya, pada pohon jenis Platanus occidentalis yang terdapat di bagian timur Amerika Serikat dan Platanus orientalis yang terdapat di timur Laut Tengah, kedua spesies ini dapat disilangkan dan menghasilkan hibrid yang kuat dan fertil. Namun kedua spesies ini terpisah tempat yang berbeda dan fertilisasi alami tidak mungkin terjadi. Yang kedua yaitu isolasi tingkah laku. Tingkah laku berperan sangat penting dalam hal courtship atau percumbuan dan perkawinan, di mana isolasi perilaku sangat tergantung pada produksi dan penerimaan stimulus oleh pasangan dari dua jenis kelamin berbeda. Jenis stimulus yang dominan untuk mensukseskan perkawinan stimulus tersebut diantaranya ada 3. Yang pertama, stimulus visual, yaitu dalam bentuk warna dan karakter morfologi lain dapat mempengaruhi stimulus visual. Yang kedua, stimulus adaptif, bunyi, nyanyian, atau suara lain spesifik berfungsi sebagai alat komunikasi antar jenis kelamin yang mengarah pada proses terjadinya perkawinan intra maupun interspesies. Yang ketiga, stimulus kimia atau feromon, di mana feromon merupakan sinyal kimia yang bersifat intraspesifik yang penting dan digunakan untuk menarik dan membedakan pasangannya. Molekul ini spesifik pada individu yang dapat merangsang individu jantan dan atau sebaliknya sebagai molekul spesifik yang dihasilkan oleh individu betina untuk menolak individu jantan. Yang ketiga, isolasi musim. Dua spesies yang kawin pada waktu yang berbeda, baik dalam hari, musim, atau tahun, gametnya tidak akan pernah mencampur. Biasa, misalnya hewan singung berbintik atau Spilogale gracilis yang sangat mirip dengan Spilogale putorius, ini tidak akan saling mengawini karena Spilogale gracilis kawin pada akhir musim panas, sedangkan Spilogale putorius kawin pada akhir musim dingin. Yang selanjutnya, isolasi mekanik. Isolasi ini ditunjukkan oleh inkompatibilitas alat reproduksi antara dua spesies yang berbeda sehingga pada saat terjadinya perkawinan, salah satu pasangannya menderita. Mekanisme ini sebagaimana terlihat pada tumbuhan isolasi tanaman sage hitam yang memiliki bunga kecil yang hanya dapat diserbuki oleh lebah kecil, berbeda dengan tanaman sage putih yang memiliki struktur bunga yang besar yang hanya dapat diserbuki oleh lebah yang besar. Yang kelima, isolasi gametik. Isolasi gamet
menghalangi terjadinya fertilisasi akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet, seperti spermatozoa yang mengalami kerusakan di daerah traktus genital organ betina karena adanya reaksi antigenik menjadi imobilitas dan mengalami kematian sebelum mencapai atau bertemu sel telur. Baiklah, selanjutnya itu adalah isolasi setelah perkawinan. Hal ini terjadi jika sel sperma dari satu spesies membuahi ovum dari spesies yang lain, maka barir postzigot akan mencegah zigot hibrida untuk berkembang menjadi organisme dewasa yang bertahan hidup dan fertil. Mekanisme ini dapat terjadi melalui tiga mekanisme. Yang pertama itu kematian zigot. Sel telur yang telah dibuahi oleh sperma spesies lain atau zigot hibrid seringkali tidak mengalami perkembangan reguler pada setiap stadianya, sehingga zigot tersebut mengalami abnormalitas dan tidak mencapai tahapan maturitas yang baik atau mengalami kematian pada stadia awal perkembangannya. Yang kedua itu perusakan hibrid. Pada beberapa kasus, ketika spesies berbeda melakukan kawin silang, keturunan hibrid generasi pertama dapat bertahan hidup dan fertil. Tapi ketika hibrid tersebut kawin satu sama lain atau dengan spesies induknya, keturunan generasi berikutnya akan menjadi lemah dan mandul. Yang ketiga itu sterilitas hibrid. Hibridisasi pada beberapa spesies dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan hidup normal, akan tetapi hibrid tersebut mengalami sterilitas. Terjadi sterilitas ini disebabkan oleh inkompatibilitas genetik yang nyata sehingga tidak dapat menurunkan keturunannya. Contohnya hibrid yang steril antara lain mul, hibrid antara keledai dan kuda, dan cama, hibrid antara onta dan ilama. Materi selanjutnya kayak saya kembali kepada rekan saya. Mekanisme spesiasi. Yang pertama yaitu spesiasi alopatrik, yaitu pembentukan jenis baru yang terjadi melalui pemisahan populasi-populasi yang diturunkan dari nenek moyang bersama dalam geografis yang berbeda. Proses spesiasi ini didahului oleh pemisahan suatu populasi menjadi dua grup atau subpopulasi. Selanjutnya, kedua subpopulasi tersebut akan menempuh rute evolusi yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya dan membentuk subpopulasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat kedua subpopulasi tersebut bertemu kembali di suatu wilayah, maka mereka tidak dapat melakukan perkawinan. Contoh spesiasi ini adalah pembentukan spesies burung finch di Kepulauan Galapagos, bahwa burung finch berasal dari satu nenek moyang yang sama. Next. Yang kedua yaitu spesiasi peripatrik, yaitu spesies yang terjadi ketika sebagian kecil populasi organisme terisolasi dalam sebuah lingkungan yang kecil dari populasi tertua. Spesiasi peripatrik dapat mengurangi variasi genetik karena tidak kawin secara acak, yang akhirnya dapat mengakibatkan hilangnya variasi genetik. Populasi baru dapat berubah baik secara genotip maupun fenotip dari populasi asalnya. Populasi baru berpisah dari populasi induk, akan tetapi masih berada di area mengarah ke terbentuknya evolusi. Next. Yang ketiga yaitu spesiasi parapatrik, yaitu spesiasi ini isolasi reproduksi berkembang dalam beberapa genflow di antara populasi-populasi. Pada populasi tersebut terdapat suatu alel yang berdampak pada terjadinya isolasi reproduksi pada populasi tersebut, sehingga spesies-spesies dalam populasi tersebut tidak dapat melakukan perkawinan atau pertukaran gen. Contohnya yaitu spesiasi pada rumput jenis Anthoxanthum oderatum. Next. Dan yang terakhir yaitu spesiasi simpatrik, yaitu spesies menyimpang sementara dalam mendiami suatu tempat yang sama, yang sering dikutip contohnya dari spesies pantrik, yaitu ditemukan pada hewan serangga yang menjadi ketergantungan pada tanaman inang host yang berada di daerah yang sama. Contoh spesies ini yaitu spesies baru rumput rawa payau yang berasal dari sepanjang pantai Inggris Selatan pada tahun 1870-an. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih untuk para pemateri. Selanjutnya, kesimpulan dari pembahasan spesiasi kali ini yaitu spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru yang berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Kesimpulan selanjutnya, syarat terjadi spesiasi itu antara lain adanya perubahan lingkungan, adanya relung atau niche yang kosong, dan adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Model spesiasi ada 4, yaitu antara lain alopatrik, parapatrik, simpatik, dan peripatrik. Spesiasi terjadi karena adanya isolasi suatu spesies secara geografis dan reproduksi, atau sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan yang menyebabkan perubahan genetika. Sekian tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 Indralaya. Terima kasih atas kesempatannya dan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.